Warga mengevakuasi Dede Kurniasi akibat terkena siraman air keras dari suaminya sendiri di Kampung Dukuh Nara, Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Korban harus mendapatkan perawatan intensif akibat wajah dan tubuhnya mengalami luka bakar. Selain itu, dua anaknya, Angga dan Syarif, juga menderita luka bakar yang dilakukan oleh ayah tirinya itu. Seluruh korban kini dirawat di RSUD Sekarwangi. Selain itu, ada 3 orang lainnya yang juga mengalami luka bakar ringan namun dirawat di puskesmas. Sebelum kejadian, korban tengah menjemur pakaian dan tiba-tiba pelaku datang langsung menyiramkan air keras. Akibat kejadian ini, kedua anak korban berusaha menolong namun malah ikut disiram pelaku. Selain itu, tetangga yang hendak melerai juga ikut disiram air keras. Pulang kerja. Iya. Pas datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana? Air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Mungkin udah rencana kali beli apa gimana dia. Udah niat. Pelaku GG kini sudah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun belum diketahui motif dari penyerangan ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis super ringan para koruptor yang mengakibatkan kerugian uang negara hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbagnas di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Prabowo bahkan sempat menyinggung para hakim agar vonis para koruptor tidak ringan bahkan mencapai puluhan tahun. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Hal itu disampaikan Prabowo usai vonis hukuman ringan yang dijatuhkan pada terdakwa Harvey Mois dan Helena Lim atas kasus korupsi pengelolaan komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dias, iNews melaporkan. Pria yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara ini tidak berkutik saat digelandang anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Ia ditangkap setelah dilaporkan oleh wanita yang menjadi korbannya, warga Lodoyong, Ambarawa, Jawa Tengah, dengan dugaan terlibat aksi pencurian dengan kekerasan. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti pistol, korek api mainan, sepeda motor, dan perhiasan emas milik korban, serta sebuah ponsel. Modusnya, pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi media sosial dengan mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, pelaku mengajak korban makan dan jalan-jalan di sebuah tempat wisata di daerah Klaten, Jawa Tengah. Namun di tengah perjalanan, pelaku pura-pura berhenti dan tiba-tiba menganiaya korban hingga pingsan. Dalam kondisi tidak berdaya, pelaku merampas harta benda korban dan menyembunyikan korban di semak-semak di Dukuh Troso, Kecamatan Karanganom, Klaten. Setelah itu, tersangka secara langsung memukul di bagian leher korban sebanyak 1 kali dari belakang menggunakan pistol korek api sehingga membuat korban terjatuh dari motor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Setelah diperiksa intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Keduanya adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Haryanto, serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Aprialeli Nirmala. KPK menyatakan menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Keduanya melakukan berbagai hal seperti mengubah desain shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nilai dari proyek tersebut sekitar 20 miliar rupiah, namun kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka masih dihitung. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan dan bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai. Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang oknum anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri, Jawa Timur. Mereka protes karena diminta sejumlah uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal itu diduga sudah mencapai 72 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pihak Pokmas menyatakan pelaku berinisial M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana? Mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan. Lebih lanjut, pihak Pokmas menyatakan yang bersangkutan dikeluarkan karena sudah mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangan, pilkada Jakarta, bakaran, sesuai, makamkan. Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang, Solo Putaran, Jumawa. Kuasaan Siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Taran, tewas, Tim SAR gabungan, tambah 10%, Jakarta, Barat, iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, 2 korban, gangster yang Uang bayar kami. beliau. senjata delay. iNews Prime Senin sampai Jumat. Bilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam, erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat, iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang, Solo Putaran, Jumawa. Kuasaan iNewsroom setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu, was tenggelam, erupsi terjadi. pencarian iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McLean, 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, pilkada Jakarta, bakaran, sesuai, makamkan. sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Sumba Utara, Jumawa. Kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Utara, Tewas, Tim SAR gabungan, tambah 10%. Jakarta. Barat iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air, Chris Dayanti 9%. 2 korban. gangster yang Uang bayar kami. Beliau. senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Bilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Ruas tenggelam. Erupsi Pencarian Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. bunuh ayah, iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Sumba Utara, Jumawa. iNewsroom setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, bit air, Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Ruas tenggelam. erupsi pencarian iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott McLean. 3 times already in his young career. And he does just like that. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran, sesuai makamkan. sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Solo putaran, Jumawa. Kita siapkan Besi, Ciguru, Presiden, Darat, tewas, Tim SAR gabungan, tambah 20%. Jakarta. Bara dan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air, Kris Dayan 9%. 2 korban. gangster yang beliau. Senjata Dile. iNews Prime Senin sampai Jumat. Bilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Ruas tenggelam. erupsi Pencarian terus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Solo putaran, Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, bit air, Kris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu, Ruas tenggelam. erupsi terus pencarian iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Solo putaran, Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, bit air, Kris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu, Ruas tenggelam. erupsi terus pencarian iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran, sesuai makamkan. sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Solo putaran, Jumawa. Kita siapkan Besi, Ciguru, Presiden, Darat, tewas, Tim SAR gabungan tambah 20%. Jakarta. Bara dan iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, bit air, Kris Dayan 9%. 2 korban. gangster yang beliau. Senjata Dile. iNews Prime Senin sampai Jumat. Bilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Ruas tenggelam. erupsi terus pencarian terus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Sejumlah warga ini merekam pelaku percobaan pencurian yang mencoba kabur melalui atap rumah hingga viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Lerang-Lerang, Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Pelaku yang dipergoki warga saat mencoba mencuri melalui atap dari satu atap ke atap lainnya hingga akhirnya ditangkap. Pelaku dianiaya warga yang geram hingga babak belur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Pinrang. Dan saat ini sudah di Polres. Nah, di Polres kita dalam pemeriksaan yang terduga tersangka ini. Polisi terus menyelidiki motif pelaku mencuri sendiri atau terlibat komplotan maling. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.
Sebuah video menunjukkan perbandingan jalan desa yang masih rusak dan kondisi jalan dalam perbaikan dengan dicor. Siapa sangka pembangunan jalan cor ini sama sekali tidak menggunakan dana desa atau dana pemerintah Kabupaten Malang. Jalan desa di Dusun Segalan, Sidomulyo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kini mulus setelah dibangun dan dibiayai oleh seorang tukang bakso yang merupakan warga setempat. Sebelumnya jalan desa ini berupa jalan aspal, namun kondisinya memprihatinkan karena rusak akibat aspal banyak yang mengelupas. Warga sudah lama mengeluhkan dan kerap mengajukan perbaikan ke pihak desa dan pemerintah Kabupaten Malang, namun tak ada tanggapan serius. Seorang warga, Ferry Suwandi, yang memiliki usaha bakso di Batam akhirnya menginisiasi pembangunan jalan cor dengan biayanya sendiri. Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017. Hingga pada tahap kelima selesai pada bulan November 2024 lalu. Kini pembangunan jalan desa ini telah mencapai 1,5 km dengan lebar 6 meter dengan menelan dana pribadi tak kurang 10 miliar rupiah. Warga setempat, Sukri pun menyatakan kegembiraan dan turut bergotong royong dalam proses pembangunan jalan desa tersebut. Selain membangun jalan, Ferry Suwandi juga telah membangun masjid dan lapangan sepak bola serta sekolahan di desanya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Inilah suasana saat wisatawan memenuhi objek wisata pemandian Cikoromo yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten pada momen libur sekolah dan libur tahun baru. Meski padat pengunjung, wisatawan tetap antusias menikmati segarnya air pegunungan serta sejumlah wahana air yang menjadi daya tarik bagi anak-anak. Ribuan wisatawan ini tidak hanya datang dari Provinsi Banten saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek dan Jawa Tengah. Salah seorang wisatawan mengatakan bahwa ia bersama keluarga kerap berlibur ke Pandeglang pada momen libur panjang. Karena selain harganya yang terjangkau, memiliki pemandangan yang indah. Saya dari Langkat. Ini sama keluarga, Pak? Ya, sama keluarga, liburan aja. Oh, iya. Ini libur sekolah sama tahun baru? Iya, libur tahun baru. Oh, Pak, kenapa pilih ke sini, Pak? Harganya terjangkau aja, sama airnya gak dingin. Airnya dingin ya, Pak ya? Hai, Kebumen, Bos. Dari Kebumen. Ini sengaja ke sini apa gimana? Ini mau bertamu sama teman, sama saudara di Serang ada. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak objek wisata seperti pemandian, pantai, hingga pegunungan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan saat libur panjang dan tahun baru. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bagi Anda penyuka hidangan laut, menu hidangan oktopus atau gurita dengan berbagai varian saus ala Nusantara mungkin sudah biasa. Namun pernahkah Anda mencoba olahan daging gurita dengan saus aromanis yang merupakan salah satu menu resto yang ada di Jalan Aceh, Bandung, Jawa Barat? Jangan salah, istilah aromanis di sini bukanlah gula-gula yang biasa dikonsumsi anak-anak. Ini adalah kombinasi saus impor dari Korea dan Spanyol. Bahan dan cara pembuatan menu yang satu ini pun bisa terbilang sederhana. Gurita yang diambil bagian tentakelnya saja, usai dibersihkan kemudian digoreng menggunakan api kecil hingga matang. Siapkan saus yang sudah diolah dengan bahan dasar saus impor asal Korea dipadukan dengan cheese aromanesco asal Spanyol. Kemudian tambahkan potongan paprika dan cabai lalu sajikan dengan burrata cheese. Ya, perpaduan semua ini menciptakan rasa manis, gurih, asin sekaligus pedas. Kalian harus cobain ini, wajib banget, ini recommended untuk kalian semua yang datang ke Bandung untuk liburan bersama pasangan ataupun keluarga. Mau cobain, dan ini aku lihat-lihat di Instagram dan di sosial media itu dia berbuka di lantai 9 ini, Regina Vala. Jadi kita mau cobain ini, makanannya dan minumannya juga sambil lihat view kota Bandung. Bagi Anda yang penasaran, ingin menikmati kuliner ini sambil menikmati pemandangan kota Bandung, tempat yang satu ini bisa menjadi pilihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy, iNews melaporkan.